Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan baik. Menurut Sofana, jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer. Dalam bahasa populer dapat dijelaskan bahwa jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer dan perangkat lain seperti router, switch, dan sebagainya. Dan cara kerja komputer adalah prinsip kerjanya: pertama-tama, sender mengirim sinyal informasi menuju receiver melalui protokol encode dan mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian, sinyal melalui media transmisi dan melalui protokol kedua netcode kembali menjadi sinyal digital sebelum masuk ke receiver. Ada 4 komponen utama yang terdapat pada suatu jaringan. Yang pertama itu adalah sender atau pengirim data informasi. Yang kedua ada protokol atau yang mengencode dan mendekode data informasi. Yang ketiga adalah media transmisi. Yang keempat, receiver atau penerima data informasi. Adapun topologi jaringan komputer bisa kita lihat dari gambar tersebut. Ada yang namanya bus topologi. Topologi jaringan komputer atau bus menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung ke dua perangkat ini. Tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. Ada yang namanya topologi ring. Dalam jaringan cincin, setiap perangkat memiliki dua tetangga. Untuk tujuan komunikasi, semua pesan perjalanan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Dan ada namanya topologi start. Banyak jaringan rumah menggunakan topologi start atau bintang. Jaringan bintang memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node yang mungkin merupakan hubungan jaringan switch atau router. Perangkat biasanya terhubung ke hub atau UTP. Ada yang namanya topologi tree. Topologi pohon yang bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat hub yang terhubung langsung ke bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Dengan hybrid antara bus dan bintang ini mendukung peluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada bus atau bintang saja. Ada juga yang namanya topologi mesh. Memperkenalkan konsep root. Tidak seperti topologi sebelumnya, pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Beberapa WAN, terutama internet, menggunakan router mesh. Termasuk konsep yang baru, yaitu kelebihan jaringan komputer. Kelebihan yang pertama itu kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer yang tidak dibebani dengan tugas lain sebagai workstation. Yang kedua, sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena pendapat seorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan. Yang ketiga, ada namanya sistem backup data lebih baik karena pada jaringan client service, backup dilakukan terpusat di server yang akan membackup seluruh data yang digunakan di dalam jaringan. Yang keempat, antar komponen dalam jaringan dapat saling berbagi pakai fasilitas yang dimilikinya seperti hard disk, drive, fax atau modem, printer. Biaya operasional relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe jaringan client service. Yang kelima, kerja jaringan tidak tergantung pada suatu server, sehingga bila salah satu komputer mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. Adapun kekurangan jaringan komputer, pertama, troubleshooting jaringan relatif lebih sulit karena pada jaringan tipe peer-to-peer, setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki. Yang kedua, biaya operasional relatif lebih mahal. Ketiga, diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server. Kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server
Bila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terjaga. Sekian penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih.